Pagi ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Tuhan yang saya berikan judul Mengenal Tuhan dengan Benar. Makanya barusan tadi pujian itu menuntun kita, mengingatkan kita bahwa hidup kita ini karena karya Tuhan gitu ya. Kita ada itu semua karena kasih karunia-Nya. Ya makanya sampai ada kata pujian tersanjung kita, siapa kita banyak kekurangan gitu ya. Kalau kita bisa dituntun sampai bisa mengenal pribadi Tuhan, itu sesuatu yang hebat. Itu sesuatu yang luar biasa yang harusnya memang kita syukuri pagi ini. Tuhan baik, sangat baik dalam hidup kita. Saya berdoa lewat setiap kita doa pagi seperti ini. Kita bukan cuma sekedar tahu siapa Tuhan. Kebanyakan orang Kristen kan cuma tahu, oh saya ngerti pendeta siapa Tuhan, saya percaya. Ya semua orang juga percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi saya ingin bawa saudara lewat pengajaran firman Allah ini bukan cuma ngerti, bukan cuma tahu, bukan cuma percaya. Ya, memang perlu percaya sama Yesus, tapi lebih perlu lagi ngalami Yesus sampai membuat saudara kenal Tuhan secara pribadi. Ini kita mau bahas mengenal Tuhan dengan benar secara pribadi. Mari sama-sama buka dengan saya. Pembacaannya dalam Yesaya pasal 45. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita membaca ayat ini berganti-gantian. Saya baca ayat 4, saudara teruskan 5, nanti 8-nya sama-sama ya. Saya baca ayat yang keempat, Yesaya dari 4 pasal 45. Begini kata firman. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Terus. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Teruskan. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Mari sama-sama kita baca ayat yang ke-8 saudara ya. 1, 2, dan 3. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sekali lagi, kalau Anda suka judul firman, temanya suka, Anda suka catat, judulnya adalah mengenal Tuhan. Saudara ya, secara pribadi yang kita mau belajar sampai kita ngalami pribadinya Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita bicara tentang mengenal Tuhan, menurut saya hampir semua orang Kristen berkata, oh saya mengenal Tuhan Pak. Apalagi ketika seseorang, ini pendahuluan dulu ya, ketika seorang baru dibaptis, biasanya berkata apa? Saya udah kenal Tuhan. Ukurannya apa? Baru dibaptis. Apalagi ketika seorang Kristen baru mengalami kepenuhan Roh Kudus, oh pasti berkata saya udah kenal Tuhan. Saya tambah lagi plus, apalagi dia barusan lulus sekolah Alkitab. Apalagi lulus sekolah tinggi teologi, punya gelar S1. Kayaknya akan semakin percaya diri deh, semakin pede. Karena udah banyak belajar di sekolah Alkitab, tentang Tuhan. Kayaknya kepedean, ya percaya diri berkata saya sudah kenal Tuhan gitu. Tetapi justru begini, lewat firman Allah ini, lewat terang firman, ternyata Tuhan berkata, kamu tidak mengenal aku, tidak mengenal Tuhan secara arti sebenarnya loh. Karena begini, seringkali kita ini ngomong sebagai orang Kristen, maafkan termasuk hamba Tuhan, kita ini berkata, oh saya kenal Tuhan, saya ngerti Tuhan gitu ya. Kita membandingkan diri berkata kenal Tuhan, kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Ukuran kita bandingkan dengan orang lain. Nilainya kita kenal Tuhan itu kita bandingkan diri kita parameternya orang lain. Kita tidak mengukur, kita tidak menilai, kita tidak membandingkan diri kita dengan firman Allah gitu loh. Tapi kita percaya diri berkata, oh saya kenal Tuhan. Makanya bagian awal ini penting. Saudara perhatikan, 2-3 menit awal perhatikan baik-baik supaya nangkep penuh firman Allah yang saya bagikan kepada saudara. Gini loh saudara ya,
Ketika kita bicara namanya kekristenan, saya suka bilang kekristenan bukan sekadar agama. Kekristenan berbeda dengan semua yang lain gitu ya. Kekristenan itu memang benar-benar harus kita alami loh dalam kehidupan kita. Kita memang perlu percaya Yesus adalah Tuhan, perlu saya katakan. Tetapi kita nggak cukup hanya perlu percaya Yesus adalah Tuhan. Saudara dan saya, kita semua begini loh, harus mengalami Yesus Tuhan, harus mengalami Kristus dalam hidup kita. Bahwa memang betul, saya sepakat, saya setuju dengan Anda. Tapi kita kan perlu percaya, loh iya perlu percaya. Tetapi harus mengalami realita ini dalam kekristenan kita. Ngalami Kristus. Realita yang baru dalam kekristenan kita, ngalami Tuhan, ngalami Kristus, itu harus. Sebab ketika kekristenan kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita, itu sangat membantu kita. Mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, itu sangat menolong kita, saudara ya. Menolong untuk apa? Ketika kita menghadapi segala macam masalah. Mengalami Tuhan dalam hidup kita itu sangat membantu, sangat menolong ketika kita menghadapi musim-musim kehidupan yang sulit, menghadapi krisis kehidupan yang paling keras. Mengalami Tuhan itu sangat menolong kita. Anda tidak akan kalah, itu loh maksud saya. Anda tidak akan tergilas, hancur oleh masalahmu. Kenapa orang Kristen ujungnya dia kalah, kemudian tergilas oleh masalahnya? Jangan-jangan dia cuma percaya Yesus adalah Tuhan, tapi tidak pernah mengalami dalam realita kekristenannya, mengalami Tuhan dalam hidupnya. Makanya selalu saya katakan, saudara, seringkali konsentrasi kita itu cuma realita yang di luar. Fokus kita, konsentrasi kita penuh 100% hanya kepada realita masalah-masalah yang di luar yang kita hadapi. Makanya kamu tergilas, makanya kamu kalah. Kenapa? Konsentrasinya yang di luar penuh di sana. Padahal harusnya kata Alkitab konsentrasi sama yang di dalam. Bahwa mengalami Tuhan yang di dalam kita. Konsentrasi. Makanya saya suka katakannya, handle dulu yang di dalam. Kalau Anda bisa menghandle yang di dalam mengalami Kristus, yang di luar realita masalah, kesukaran, musim yang sulit, krisis yang berat seperti sekarang ini, saya percaya Anda nggak kalah, Anda nggak tergilas, Anda menang lebih daripada pemenang. Kuncinya bagaimana? Konsentrasi, alami yang di dalam. Makanya saya berharap pada bagian pertama di awal firman Allah yang saya ajarkan sama saudara begini. Kayaknya kita mesti bergeser posisi kekristenan kita. Jangan sekedar perlu hanya untuk percaya, bergeser posisi. Bukan hanya perlu percaya, tapi sampai mengalami Tuhan, mengalami Yesus Kristus Allah kita dalam hidup kita. Sampai ngalami, saudara. Bukan hanya percaya, bukan hanya ngerti dan tahu dia, sampai ngalami Tuhan. Jadi jangan bandingkan dirimu pengenalan dengan orang lain. Saya udah sekolah Alkitab, biasanya kalau maafkan, tapi itu pengalaman kayaknya semua anak sekolah Alkitab. Begitu lulus kayaknya dia yang paling kenal Tuhan. Nanti orang khotbah apa, orang ngomong apa, pasti pendeta ngomong ini. Seolah dia lebih tahu semuanya gitu saudara ya. Kadang-kadang ada begitu merasa apa? Tahu Tuhan gitu. Padahal sesungguhnya lewat terang firman Allah ini Tuhan berkata apa adanya. Nggak kenal sesungguhnya, kamu tidak mengenal aku. Coba kita lihat ayatnya yang keempat. Saya mulai dari ayat yang keempat. Saya baca ya. Atau boleh kita baca ulang sama-sama dulu ayat yang keempat. Nanti saya ulang sedikit pembacaan. Lihat ayat 4 sama-sama dibaca 2 dan 3. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu. Menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Perhatikan kalimatnya. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel. Yakub dan Israel itu pribadi yang sama, orang yang sama. Tapi kemudian Tuhan berkata begini, pilihanku Tuhan pilih. Itu anugerah Tuhan. Ya, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, dikasih gelar namanya sama Tuhan, menggelari engkau dari Yakub berubah jadi Israel. Itu nama orang yang sama. Ya. Tapi Tuhan berkata begini, sekalipun engkau tidak mengenal aku, cuman kasih karunia kan. Makanya saya katakan pujian itu betul loh. Yang dijanjikan sama
Sidney Mohede, Pastor Sidney Mohede mengatakan buat kita tersanjung gitu ya. Tuhan menggelari kita dari Yakub menjadi Israel. Ini orang yang sama. Saya mau cuma tunjukkan sedikit perubahan nama. Cuman beda arti nama. Yakub itu yang dulu, penipu artinya. Tapi kemudian dalam satu pergumulan di sungai Yabok, malaikat Tuhan berkata, kamu bukan lagi penipu, sekarang namamu adalah Israel. Yang artinya adalah putra Allah. Saya ulang, ini orang yang sama, pribadi yang sama. Tapi kemudian Tuhan berkata, kamu sekarang bukan lagi Yakub, kamu sekarang Israel, putra Allah. Kamu bukan penipu lagi, kamu putra Allah. Tahukah Anda kapan perubahan itu terjadi? Kapan Tuhan kasih gelar putra Allah? Kapan Tuhan kasih gelar anak Allah kepada Yakub si penipu? Anda kalau baca dalam Kejadian 32 ayat 28 atau 26, 27, 28 dan seterusnya, itu diceritakan Yakub itu udah capek, dia lelah karena selama hidupnya dia seperti kayak kita, lari terus dari masalah. Gara-gara dia menipu bapaknya. Yakub itu tukang tipu. Bapaknya dia tipu, kakaknya, abangnya, kokonya dia tipu. Nanti ujungnya dia menuai. Semua menabur pasti menuai. Nanti ganti dia ditipu sama mertuanya yang bernama Laban. Paman jadi mertua, namanya Laban. Tukang tipu ditipu sama mertuanya. Nah, ketika dia menghadapi penipuan demi penipuan, dia capek. Terutama dia lari terus dari masalahnya. Dia ini ceritanya kan lari dari Esau kan, ketakutan dia. Tuhan gak pernah ajar kita untuk lari dari masalah. Maunya Tuhan gini, hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Saya gak tahu masalahmu pagi ini, tapi yang Tuhan mau, yang menjadi kehendak Tuhan adalah hadapi masalahmu. Hadapi krisismu. Ingat, bersama Tuhan kamu akan lakukan perkara yang besar. Bukan kalah, pasti menang. Justru krisis, masalah, ujungnya nanti kita belajar. Itu kesempatan untuk kita ngalami Tuhan. Alami Tuhan dalam hidupmu. Nanti Yakub itu ngalami Tuhan di sungai Yabok. Anda baca ya di rumah, mungkin gak perlu dibaca ayatnya lengkap. Atau saya potong sedikit ayatnya. Kejadian 32 ayat 28. Saya baca ya. Lalu kata orang itu, kata malaikat Tuhan yang bergumul sama Yakub di sungai Yabok. Sungai Yabok sekarang ada di kerajaan Yordania. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub penipu, tetapi dikasih gelar apa? Israel, artinya putra Allah. Sebab perhatikan, engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan kau menang, dan seterusnya. Ini proses Tuhan kasih gelar. Ini proses penggantian nama dari penipu menjadi anak Allah, putra Allah. Kapan? Ketika Yakub mau hadapi masalahnya, bagaimana caranya? Bergumul dengan Allah, atau istilah rohaninya berdoa semalam-malaman dengan Tuhan di sungai Yabok. Terjadi perubahan. Tadinya malaikat Tuhan berkata, lepaskan aku, fajar sudah datang. Tapi Yakub berkata, aku tidak mau melepaskan engkau sebelum kau memberkati aku. Dipukul pangkal pahanya, Yakub terpelecok. Hari itu Yakub cacat, nggak bisa lari-lari lagi, licin ini orang. Hari itu dia nggak bisa lari lagi kecuali hadapi masalah dengan Tuhan. Dan memang ujungnya begini, setelah dia bergumul di sungai Yabok itulah dia menang. Ketika ketemu sama kokonya yang namanya Esau, itu berdamai loh. Tadinya mau dibunuh, tapi kakaknya lihat Yakub datang, tidak pakai kasut saudara ya, seorang diri. Biasanya anak pakai tameng, istri pakai tameng, sekarang sendirian hadapi Esau. Esau nangis, dipeluk itu adiknya. Terjadi perdamaian. Yang jahat bisa berubah jadi baik kalau Tuhan campur tangan. Yang paling jelek hatinya pun Tuhan bisa pulihkan kok. Kalau hari ini kau punya suami yang berkata, aduh Pak, suamiku susah bertobat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anakmu yang kelakuan buruk, kalau kau mau datang kepada Tuhan hadapi masalahmu, percaya gini, Tuhan punya jalan untuk menolong setiap saudara. Saudara bisa berkata amin? Kesempatan ngalami Tuhan. Dan saudara perhatikan, disinilah terjadi perubahan. Orang yang sama, tapi dirubah sama Tuhan. Dari si penipu Yakub, sekarang menjadi putra Allah. Itulah Israel. Tetapi menarik, ini cuman anugerah, cuman kasih Tuhan. Dikatakan pada ayat yang keempat tadi, coba munculkan sekali lagi ayat yang keempat. Saya ingin baca ulang sekali lagi ayat ini, perhatikan ya, screen di depan saudara. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, ya, tadi saya udah terangkan sedikit, pilihanku, memang hanya pilihan Tuhan, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, dikasih gelar anak Allah, putra Allah. Sekalipun, coba kita sama-sama baca kata sekalipun ya, dengan keras. 1, 2, 3. Sekalipun engkau tidak
tidak mengenal aku. Dikasih gelar anak Allah. Coba perhatikan, dikasih gelar putra Allah. Dari si penipu yang penuh kejahatan dosa, dipilih Tuhan, dikasih gelar, kamu sekarang Israel, kamu sekarang putra Allah. Lu bukan lagi Yakub si penipu yang lama, kamu putra Allah. Lalu Tuhan ngomong begini, dibuka terang-terangan sama kita, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Lah ini kenyataannya. Makanya Paulus itu pernah berkata kepada jemaat di Roma bahwa kita itu diselamatkan sama Tuhan, dosa kita diampuni. Ya, Yesus mati buat kita. Coba kita lihat ayatnya ini, munculkan screen-nya, Roma 5 ayat 8. Sama-sama kita baca supaya menjadi ingat-ingatan. Ini ayat buat setiap kita. Dibilang apa di sini? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ada bayangin, ketika kita masih rusak hidupnya, ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mengasihi kita. Yesus sudah mati buat kita. Nyawanya, darahnya diberikan sama kita. Ini kan hanya kasih kan. Makanya pujian tadi katakan membuat kita tersanjung. Siapa kita gitu loh. Saat kita belum kenal Tuhan, Dia datang sama kita. Nyawanya diberikan. Semua karena kasih. Sekalipun kamu tidak mengenal aku. Makanya dari ayat ini sesungguhnya tidak ada tempat buat kita untuk kita menonjolkan diri kita. Betul ya? Tidak ada tempat buat kita untuk kita menyombongkan diri kita, meninggikan diri kita. Karena ternyata semua itu karena karya pekerjaan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, memangnya Anda ini semua, kita ini andil apa sama Tuhan? Termasuk Yakub. Kalau Yakub dikasih gelar jadi Israel, memangnya Yakub apa prestasinya? Apa hebatnya Yakub? Apa luar biasanya Yakub? Tidak ada. Terus terang saya katakan, tidak ada hebatnya Yakub. Dia penipu kok. Sekalipun kamu tidak mengenal aku menggelari kamu dengan putra Allah. Sekalipun kamu tidak mengenal aku loh, kata Tuhan. Dan dia disombongkan kan. Adakah di antara saudara merasa sudah berjasa besar sama Tuhan? Udah korban gitu. Udah memberi sesuatu kepada Tuhan. Sampai Tuhan puas dengan pemberianmu? Apakah begitu kamu merasa? Apakah ketika saudara berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dalam doamu saudara merasa gini, wih Tuhan sampai nangis ya dengan doa saya? Apakah begitu? Tidak ada tempat untuk kita menyombongkan diri kita. Memangnya siapa kita, apa hebatnya kita? Tuhan itu mengasihi kita, nyawa darahnya diberikan buat kita ketika kita masih berdosa. Kalau mau nangis-nangis dengan ayat ini saudara ya, Tuhan baik sama kita. Tuhan sayang sama kita. Saat kita seperti itu, saat kamu tidak mengenal aku. Coba saya tunjukkan ayat yang kelima selanjutnya. Dalam Yesaya pasal 45. Sama-sama kita baca ayat yang kelima. Ada di screen saudara ya. Mari kita lihat. 2, 3. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Diulang lagi. Dikasih gelar putra Allah, anak Allah, kayak kita kan. Yakub ini kita banget. Sekalipun kamu tidak mengenal aku, diulang lagi. Tidak ada Allah yang lain loh. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ini kan luar biasa. Aku mempersenjatai engkau, dikasih senjata sama Tuhan. Sekalipun kamu tidak mengenal aku. Apakah saudara bisa berkata Tuhan gak baik sama saudara? Apakah kamu bisa berkata Tuhan gak cinta sama kamu? Sangat cinta. Kesombongan kita suka berkata saya kenal Tuhan. Betul gak kenal dia? Tuhan terus terang kok. Sesungguhnya, arti sesungguhnya ini Tuhan berkata, engkau tidak mengenal aku sekalipun kau tidak mengenal aku. Ini arti sesungguhnya loh, bukan kiasan loh. Itulah kita. Pengenalan kita biarlah ukurannya adalah firman Tuhan. Benar gak kita kenal Tuhan? Itu yang saya mau bawa saudara ke sana. Aku mempersenjatai engkau. Coba munculkan ayatnya ya, saya baca ya. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun kau tidak mengenal aku. Anda tanya, senjata apa pendeta? Senjata apa? Dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam versi King James Version di bawahnya pakai kata I girded thee. Aku mengikat pinggangmu. Senjatanya ternyata ikat pinggang. Aku mempersenjatai engkau. Aku mengikat pinggangmu. Sekalipun engkau tidak mengenal aku.
Apa sih ikat pinggang? Di dalam Alkitab ikat pinggang itu jelas kita sama-sama tahu berarti kebenaran ya. Bangsa Israel dalam Keluaran pasal 12 itu ayat 9, 10, 11 lengkapnya pasal 12 lah begitu. Ketika bangsa Israel saat-saat malam mereka mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan suruh mereka merayakan Paskah. Potong anak domba, makan daging anak domba, darahnya dioleskan di ambang pintu itu ya, Anda ingat itu ya. Tuhan berkata rayakan Paskah, malam itu juga sebelum keluar merdeka dari Israel, ketika makan daging anak domba yang dipanggang, dikatakan makannya cepat-cepat. Dan dikatakan apa? Berikat pinggang. Coba saya baca ya. Keluaran 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, memakan daging anak domba Paskah. Pinggangmu harus berikat. Merayakan Paskah harus pakai ikat pinggang. Kasut pada kakimu dan tokat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebelum mengalami kelepasan malam itu keluar dibebaskan dari tanah Mesir, tanah kemiskinan, sengsara, perbudakan, ikat pinggangmu kata Tuhan. Berikat pinggang. Makanya dalam Filipi itu disebut salah satu kelengkapan senjata Allah ikat pinggang. Artinya kebenaran. Efesus pasal 6. Coba kita baca. Efesus pasal 6 ayat 14. Sama-sama kita baca 2-3. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi ikat pinggang kebenaran. Anda tahu cerita tentang Daud sama siapa itu temannya Yonatan ya. Ketika mengikat janji setia, itu Yonatan kasih ikat pinggang sama dia. Anda tahu juga pasti cerita tentang Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib. Dia itu membasuh kaki murid-muridnya. Dia mengikat pinggangnya. Ikat pinggang dalam Efesus pasal 6 ayat 14 ini termasuk selengkap senjata Allah untuk menang menghadapi iblis, menang menghadapi peperangan kehidupan. Mesti punya selengkap senjata Allah namanya ikat pinggang. Artinya adalah kebenaran, saudara. Nah ini sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kalau saya mau kaitkan dengan Yohanes pasal 21, coba Anda lihat ayat 18. Saya ingin kita baca kembali ayat ini sama-sama saudara ya. Yohanes 21 ayat 18, 1, 2, dan 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ketika masih muda suka hidup sesukanya sendiri, suka mengikat pinggang sendiri. Tapi Tuhan katakan begini dalam ayat ini ngomong sama Petrus sesungguhnya. Tapi nanti kalau kamu sudah tua rohaninya, salah satu artinya matang rohaninya. Kamu itu gak dipaksa, kamu gak hidup sesukamu sendiri. Kamu ulurkan tanganmu dengan sukarela. Dan kamu membiarkan orang mengikat kamu kemanapun orang itu bawa pergi ke tempatnya kamu gak suka, kamu pun nurut. Saudara, ikat pinggang itu salah satu adalah bicara tentang kebenaran. Dalam ayat ini berkata sekalipun kamu tidak mengenal aku. Sebetulnya apa maksud firman Allah yang saya mau sampaikan sama saudara? Saudara, dalam ayat ini sebetulnya Tuhan berkata begini, masalah ikat pinggang, bahwa kita itu gak bisa mengikat pinggang kita sendiri dalam kebenaran karena kita gak mengenal dia. Tapi Tuhan berjanji begini, aku akan mengikat pinggang itu bagi kamu. Saya berharap Anda bisa nangkep pada bagian ini. Ini yang terpenting masuk berikutnya saudara ya. Tuhan berkata bahwa karena pengenalan kita gak bisa mengikat pinggang kita sendiri. Ini bicara kebenaran. Tapi Tuhan berjanji, nanti aku kok yang ikat pinggang itu kepada kamu. Saudara ingat ya, Paulus itu pernah memperingatkan jemaat di Galatia yang model kayak kita, merasa udah kenal Tuhan. Tapi ternyata enggak gitu ya. Orang Kristen di Galatia ditegur sama yang namanya Paulus. Coba Anda perhatikan Galatia pasal 4. Ini saya baca, saya terangkan pendek-pendek. Ayat 8 mulai. Dahulu dikatakan begini, ketika kamu tidak mengenal Allah, kehidupan kita yang dulu, kamu memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Dulu kita kayak begitu kan, pegang jimat-jimat, percaya sama dewa-dewa, tempat-tempat keramat, itu dulu. Ya, tapi bagaimana sekarang? Tetapi sekarang, sama-sama kita baca deh ayat yang ke-9, 2 dan 3.
Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memberhambakan diri lagi kepadanya? Ada banyak orang Kristen begini, kenapa berbalik lagi kepada jimat-jimat? Kalau dulu it's okay, karena kamu tidak mengenal Allah. Ini benar-benar kita itu gak bisa mengikat pinggang sendiri. Butuh Tuhan datang sama kita, mengikatkan kebenaran sampai kita bisa kenal Dia. Kebenaran itu ya salah satunya firman. Tapi intinya begini ya, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, ya, masa iya kamu kembali lagi kepada roh-roh itu yang lemah, yang miskin, tapi kamu bilang hebat? Masa iya kamu pegang jimat-jimat lagi? Percaya kepada yang keramat-keramat begitu, yang lemah, tidak ada apa-apanya, memberhambakan diri, memperbudak, terikat lagi. Masa Kristen kayak begini namanya kenal Tuhan? Kenal Tuhan masih mabuk. Saya kenal Tuhan Pak, percaya Tuhan, tapi masih pegang jimat. Apakah Kristus Yesus Tuhan gak cukup buat saudara? Apakah itu namanya orang kenal Tuhan? Banyak orang Kristen kan begini kan, bilang kenal Tuhan, bilang sudah dibaptis, tapi kenyataannya begini. Dikatakan Nabi ayat 10, kamu dengan teliti, nah ini dia, memelihara hari-hari tertentu. Banyak loh orang Kristen begini, anak Tuhan begini, memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, masa-masa tertentu yang tetap dan tahun-tahun. Sama-sama kita baca ayat yang ke-11, 1, 2, dan 3. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku takut, aku khawatir apa yang sudah aku ajarkan firman Allah tentang Yesus kepada kamu semuanya sia-sia. Kenapa sia-sia? Kok gak kenal juga sih siapa Tuhan kamu yang hebat? Sudah percaya Tuhan kita tak terbatas kuasanya? Saya mau tanya sekali lagi, apakah kamu yang di rumah percaya Tuhan kita Tuhan yang hebat? Tuhan yang sanggup dan mau menolong setiap kita. Tak terbatas kuasanya. Masa kita kembali kepada ilah yang lemah? Ada juga orang Kristen yang bilang kenal Tuhan tapi masih memelihara hari-hari tertentu. Ya, percaya hari-hari tertentu, ada hari sial, ada hari baik. Saya kasih tahu saudara ya, tidak ada hari sial, semuanya hari baik. Kuncinya apa? Asal Yesus di pihak kita. Hari semua akan jadi baik kalau Yesus berjalan bersama kita. Ada orang percaya bulan sial, tahun sial. Saya tidak mau Pak menikahkan anak kalau bulan 4 si. 4 kan si kan mati kan. Apalagi angkanya 13 Pak, wah tambah celaka nanti tidak bahagia. Ada orang pelihara bulan loh, takut sama bulan, takut sama tanggal. Yang ditakuti sama orang dunia, dia ikutan takut. Padahal Tuhan kita lebih berkuasa dari hari-hari itu kan. Dia yang buat hari, dia yang ciptakan tahun, dia ciptakan masa dalam segala perkara. Dia lebih berkuasa. Masa kita memelihara hari sial, hari baik, semuanya baik asal ada Tuhan. Dunia mengatakan itu, tapi saya percaya ada Tuhan yang menolong, yang sanggup membawa kita. Makanya butuh pengenalan akan Tuhan. Jangan sampai juga doa pagi seperti ini semuanya sia-sia. Saya kunci dengan ayat yang terakhir, karena waktu semakin menjepit kita ya ternyata. Filipi pasal 3 ayat 10. Ayo sama-sama kita baca ayat ini. Saya kunci dengan ini. Saya kasih jelaskan sedikit sama saudara. Filipi 3 ayat 10, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saya tembak langsung saja. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Paulus sudah rasul, tapi terus dia kejar. Yang ku kehendaki, terjemahan yang lain, yang kurindukan ialah mengenal Dia. Mengenal Dia. Kata mengenal dalam teks asli Yunani pakai kata ginosko. Ini bukan sekedar tahu, ini bukan sekedar percaya siapa Tuhan gitu. Ini adalah mengenal karena mengalami dalam kehidupan secara pribadi. Saya ulang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini teriakan Paulus. Ini kerinduan hati Paulus. Kalau saya bandingkan dengan kita, teriakan kita apa? Seringkali kita orang Kristen maafkan, boleh sih, tapi bandingkanlah dengan Paulus. Kualitas kita, mutu kita jauh beda sama Paulus. Mutu kita jauh sama Paulus. Teriakan kita selalu begini, Tuhan berkati saya. Betul apa tidak? Tuhan tolong saya. Boleh sih, tapi itulah kualitas kita.
Selalu itu yang kita kejar. Tapi Paulus yang dikejar ini loh. Yang ku kehendaki, yang ku rindukan ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ingat, maut dikalahkan, kubur pun dikalahkan. Musuh manusia yang paling besar itu maut. Kalau sudah maut datang gak bisa apa-apa kan. Tapi itu dikalahkan. Makanya kita mesti kenal dia dalam kuasa kebangkitan. Itu kerinduan Paulus. Mengenal bukan cuma tahu, mengenal bukan cuma perlu percaya, mengenal dalam arti mengalami secara pribadi dalam hidup kita. Saya tanya sama saudara, sudahkah saudara semua di rumah mengenal Tuhan secara pribadi? Itu kan pertanyaannya, sudah belum? Bukan cuma tahu, bukan saya percaya Pak, bergeserlah sampai pada posisi gini loh. Ngalami dia, ngalami Tuhanmu secara pribadi dalam hidupmu. Ngalami dia di sini loh, ngalami. Mengenal dia, itu ngalami dia. Mengenal. Kalau saya tanya, saya suka pakai ilustrasi yang paling gampang. Saudara kenal sama Pak Jokowi? Barangkali kita cuma tahu ya. Kalau saya katakan Pak Jokowi Widodo siapa? Ada pasti tahu. Presiden Republik Indonesia. Semua kita tahu. Tapi kita gak kenal. Saya pun gak kenal karena kita tidak pernah berkenalan sama beliau. Tapi kita tahu karena saya pun tahu beliau. Saya ikuti dari mulai jadi wali kota di Solo. 2 periode. Periode kedua belum selesai. Pilkada di Jakarta jadi gubernur. Belum selesai juga ya. Ikut pemilihan presiden, jadi presiden beliau. Kita tahu, saya tahu, tapi nggak kenal gitu. Paling gampang begini, di antara kami di sini, para pelayan tadi Anda udah lihat kan semua pelayan musik, singer semua ya. Cuman multimedia Anda lihat saudara ya. Kami hampir 8 atau 9 di sini. Kalau Anda tanya sama saya pendeta sebagai gembala kenal nggak sama mereka? Ya kenal dong, saya gembalanya kok. Di sebelahnya saya tahu Ibu Manda, suaminya di belakang Bapak Dedi, Bapak Sugeng, itu yang bujangan Rio, promosi saudara ya. Kenal, tapi kalau ditanya apakah Ginosko? Enggak. Ditanya kesukaan warna mereka saya nggak tahu, kesukaan makannya apa saya nggak tahu. Mesti tanya sama dia, kamu suka makan apa? Warna favoritmu apa? Suka makannya di mana? Mesti tanya. Karena saya sebatas gembala cuman kenal, tapi tidak mengenal secara Ginosko. Tapi saya Ginosko sama istri saya. Karena apa? Saya ngalami dia tiap hari. Saya punya keintiman hubungan dekat tiap hari sama istri saya. Makanya saya suka bilang gini, istri saya gak usah bersuara ngomong sama saya. Ya, cuman dia datang langkah di rumah saya udah tahu itu langkah istri saya. Saya gak lihat wajahnya sekalipun, dengar suaranya, saya udah tahu itu istri saya. Kenapa? Saya Ginosko sama dia. Saya menikah berapa tahun ya Maya? 23 tahun saya menikah sama istri saya. Saya pacaran hampir 3 tahun, 26 tahun loh saya Ginosko sama dia. Masa ini bukan cuma kenal, tapi saya Ginosko sama istri saya. Istri saya tahu kesukaan saya, warna kesukaan saya, hobinya makan apa dia tahu. Kurang lebihnya semua tahu karena kami Ginosko. Saya cuma kasih gambaran, pengenalan apakah kamu kenal Tuhan seperti itu. Bukan cuma tahu. Saudara kalau pengen tahu Tuhan itu gampang, baca Alkitab tiap hari. Sekolah Alkitab. Saudara kan diajar tentang Tuhan tiap hari siapa Yesus. Kalau kamu pengen tahu siapa Tuhan, sana sekolah Alkitab. Atau doa pagi tiap hari begini. Dengar khotbah seperti ini setiap hari saya sampaikan sama saudara saya ajar. Itu membuat saudara tahu tentang Tuhan. Tapi saya tidak puas. Sorry, saya tidak puas. Saya tidak pernah bahagia saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saudara cuman dengar khotbah, cuman tahu siapa Yesus. Saya rindu dalam nama Yesus. Lewat doa pagi ini sampai saudara semua ngalami Yesus dalam hidupmu. Ayub itu pernah berkata gini, dulu cuma dari kata orang aku mengenal engkau. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu Ayub pasal 42. Itu ayat yang kelima ya kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayat 7 dia dipulihkan. Tapi kuncinya bukan pada ayat yang ke-7-nya dipulihkan. Kuncinya ayat 1 sampai 6. Nanti tolong baca di rumah, waktu gak cukup. Justru setelah dia banyak mengalami masalah, mengalami problem, dia berkata apa? Sekarang mataku sendiri melihat engkau, aku mengenal engkau. Dulu cuma dari kata orang, cuman tahu Tuhan. Tahu tentang Tuhan saja, hidup Ayub sudah luar biasa. Tapi kemudian dia dipulihkan 2 kali lipat ganda. Kapan? Ketika dia ngalami Tuhan. Aku tahu bahwa
rencanamu tidak ada yang gagal. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu ayat yang kedua, pasal 42. Sekarang aku tahu, mataku sendiri memandang engkau. Jadi intinya begini, apapun yang kita hadapi, proses hidup yang kita jalani, mau musim yang sulit, mau sukar, mau sakit, mau terpuruk hidup kita, biarlah membawa kita semakin mengenal Tuhan. Ujungnya begini, kenal Tuhan. Saudara diberkati, saudara ditolong, terima mujizat, disembuhkan Tuhan. Ujungnya begini, ujungnya mesti ngalami Tuhan. Mau senang, mau susah, hadapi kesulitan. Itu kesempatan gini, aku rindu seperti Paulus untuk mengenal engkau secara pribadi. Jadi sebetulnya mujizat, berkat, ujungnya mesti begini targetnya. Membuat kita ngalami Tuhan, kenal secara pribadi. Ingat, kekristenan harus dialami. Nggak cukup hanya perlu percaya. Alami Kristus dalam hidupmu, itu yang membuat hidup kekristenanmu berbeda. Pengenalan mengalami Tuhan secara pribadi, itu sangat membantu kita, menolong kita. Waktu kita keberkatan, kita nggak pernah lupa sama Tuhan. Karena kita tahu, berkat ini datang dari Tuhan. Aku sembuh, aku sehat. Itu Tuhan, ngalami Dia. Kalau orang ngalami Tuhan, gak mungkin dia karena diberkatnya lupa sama Tuhan. Tapi terbukti banyak orang ketika diberkati mundur pelan-pelan. Kenapa? Gak ngalami, cuman tahu dia. Termasuk waktu proses lagi sulit. Berapa banyak engkau yang sudah menghadapi persoalan pagi ini, lagi susah, lagi berderai air mata. Tapi belajar begini, lewat situasi apapun, belajar seperti Ayub. Ya, dahulu hanya dari kata orang, aku tahu tentang engkau. Sekarang setelah bagiannya alami masalah, mataku sendiri memandang engkau. Aku ngalami engkau, mengenal engkau secara pribadi. Saya berdoa pagi ini, keberkatan, kesulitan, ujungnya cuma satu. Membuat kita mengalami Tuhan secara pribadi. Itu artinya mengenal Tuhan secara ginosko.